Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna jalla wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini Allah memberikan kepada kita semua nikmat hidayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya. Tak lupa kita haturkan juga salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah. Tema yang akan kita bahas pada siang ini adalah tentang ihtiramul ulama, tauqir al ulama, memuliakan ulama. Sebuah tema penting untuk kita pelajari, untuk kita ingatkan kepada generasi-generasi yang berada pada zaman sekarang ini. Sebab kaum muslimin rahimakumullah, kita menyaksikan fenomena-fenomena bagaimana kurangnya adab para penuntut ilmu, murid terhadap guru, yang jauh dari keteladanan yang diajarkan oleh salafus salih. Ulama salaf kita sangat perhatian sekali terhadap masalah adab, masalah akhlak. Mereka mengarahkan murid-muridnya mempelajari adab sebelum menggeluti sebuah ilmu, menemukan berbagai macam perbedaan-perbedaan. Mereka bertemu dengan khilafat, perbedaan-perbedaan, ikhtilaf para ulama. Namun mereka tetap berada pada manhaj akidah yang baik, akidah yang lurus, yaitu menghormati para ulama, menghormati perbedaan-perbedaan yang masalah furu'iyat, masalah furu', masalah cabang-cabang yang sebenarnya tidak perlu kita fanatik di dalam masalah ikhtilaf tersebut. Namun yang perlu kita kedepankan adalah masalah adab di dalam, masalah akhlak di dalam memuliakan para ulama. Sehingga Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, beliau mengatakan, ta'allamal adab qabla an tata'allamal ilm. Pelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, seorang kibarut tabi'in, ta'allamna al-adab 30 aman wa ta'allamna al-ilma 20. Kami mempelajari adab yaitu 30 aman, 30 tahun, sedangkan kami mempelajari ilmu hanya 20 tahun. Maka kita bisa menyaksikan kaum muslimin potret keteladanan para salafus salih. Begitu juga sahabat Nabi SAW, adab mereka memuliakan guru mereka. Di antara mereka adalah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu dan Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Selepas mensalati jenazah sang ibunda yaitu Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, beliau yaitu Zaid ibn Thabit pulang menaiki bighal, yaitu sejenis keledai. Saat menunggangi hewan peranakan kuda ini, keledai itu, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu tiba-tiba menghampirinya, lalu memegang tali kendali tunggangan Abdullah tersebut, menuntunnya sebagai bentuk ihtiraman, penghormatan. Keduanya adalah sahabat Rasulullah SAW. Zaid ibn Thabit merupakan kalangan sahabat
yang dipercaya Nabi SAW sebagai katibul wahyi, menulis wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di masa Abu Bakar dan Utsman diangkat sebagai ketua penulis kodifikasi Al-Quran. Sedangkan Abdullah bin Abbas adalah bahrul ilm, bahar ilmu, ahli tafsir. Rasulullah SAW mendoakannya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Berikanlah pemahaman di dalam masalah ilmu ini mendalam. Ajarkan dia ta'wil, ajarkan dia tafsir. Doanya Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas. Meskipun jemaah sekalian rahimakumullah, Abdullah bin Abbas jauh lebih segar, lebih junior Zaid ibn Thabit seniornya. Tapi kekuasaan, keluasan ilmunya, antara luasnya ilmu dan sahabat yang senior, kedua-duanya terkumpul pada kedua sahabat tersebut. Namun kali ini Ibnu Abbas menunjukkan tawadhu'nya yang luar biasa, memegang tali kekang kendaraan Zaid ibn Thabit lalu menuntunnya. Zaid merasa sungkan diperlakukan seperti itu oleh keluarga Rasulullah SAW, ahlu bait Nabi SAW. Kata Zaid ibn Thabit radhiyallahu an, lepaskan wahai anak paman Rasulullah SAW. Abdullah ibn Abbas enggan melepaskannya. Beginilah, kata beliau, beginilah kami memperlakukan ulama. Jawab Abdullah sembari memuji Zaid sebagai ulamanya umat Islam. Zaid tidak mau, kaum muslimin rahimakumullah. Zaid tidak mau sebab yang memegangnya ini adalah Abdullah ibn Abbas. Tidak mau kalah lagi dia. Ia meraih tangan Abdullah, mencium tangannya Abdullah ibn Abbas. Kata Zaid ibn Thabit radhiyallahu an, beginilah kami diperintahkan dalam memperlakukan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerendahan hati Abdullah ibn Abbas dibalas dengan tawadhu'nya kerendahan hati Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Lihatlah bagaimana tawadhu'nya kaum muslimin, tawadhu'nya para sahabat terhadap guru mereka. Di masa tabi'in, Abu Hanifah rahimahullah, beliau senantiasa mendoakan kebaikan untuk gurunya Imam Ahmad seorang gurunya yang bernama Muhammad ibn Sulaiman setiap selesai sholat. Kemudian tradisi ini diteruskan oleh murid seniornya yaitu Abu Yusuf. Setiap selesai sholat beliau akan selalu mendoakan Imam Abu Hanifah sampai akhir hayatnya. Inilah adab luar biasa seorang murid terhadap gurunya, selalu mendoakan kebaikan gurunya tersebut. Pertanyaannya, apakah kita ini sudah mendoakan guru-guru kita? Mendoakan kebaikan, memberikan senyuman kepada guru kita, menghormati guru kita, memuliakannya, terutama mendoakan guru-guru kita yang telah mengajarkan kepada kita dari alif, ba, ta, iqra, guru-guru kita yang ada di kampung tersebut. Doakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Allah wafatkan dia dalam kondisi husnul khatimah. Allah masukkan mereka dalam surganya. Dan ini tradisi Abu Hanifah, jamaah sekalian rahimakumullah. Tradisi salafus saleh seperti ini. Murid-muridnya di dalam tabaqat Syafi'iyah, Imam Ahmad ibn Hanbal juga senantiasa mendoakan kebaikan untuk gurunya Imam Syafi'i selama 40 tahun. Di setiap selesai sholatnya beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ghafir wali walidayya wali Muhammad ibn Idris. Allahumma ghafirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah diriku, ampuni dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa yaitu guruku Muhammad ibn Idris, Imam Syafi'i. Kaum muslimin rahimakumullah. Adab seperti ini hilang dari generasi kita. Adab ini telah banyak hilang di dunia nyata maupun dunia maya ini. Ada santri melototi gurunya sambil berteriak-teriak di hadapannya. Kita lihat ada guru yang ada murid yang memaki gurunya. Bahkan ada wali murid mempolisikan, melaporkan guru anaknya. Tidak terima ditegur karena tidak sholat zuhur berjamaah.
atau dicubit, atau dipukul dengan pukulan yang rahmah, syafaqah, pukulan yang mendidik, tapi orang tuanya tidak terima. Begitu juga anak tersebut mengungkapkan hujatan, umpatan yang kotor. Hancurnya tatanan kehidupan manusia, kaum muslimin rahimakumullah, adalah hilangnya murid, para penuntut ilmu ini menghormati guru-gurunya ini. Ilmu, kaum muslimin rahimakumullah, sangat penting dalam kehidupan manusia. Namun yang paling terpenting adalah akhlak. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlak kita kepada guru-guru kita. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah, ulama adalah pewaris para nabi. Maka apabila ulama tersebut, orang-orang yang berilmu ini, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiada daya dan upaya kita melainkan hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai sekarang hormati para ulama tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu tersebut kecuali kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'asan juhala fasu'ilu fa'aftu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menggenggam ilmu sekali mencabutnya para hamba-hambanya. Namun Allah Subhanahu wa taala menggenggam ilmu dengan mewafatkan. Allah akan menggenggam ilmu tersebut dengan cara apa? Mewafatkan para ulama. Sehingga jika tidak disisakan seorang ulama, tidak ada lagi ulama-ulama di atas muka bumi ini, ulama yang soleh, yang lurus, manhajnya yang sahih, mustaqim, akidahnya yang baik, maka manusia akan merujuk kepada orang-orang yang bodoh. Mereka bertanya, maka mereka orang-orang bodoh yang tadi, yang mengklaim dirinya ulama, yang diangkat oleh orang-orang awam ini, mereka ini adalah ulama, yang dikatakan oleh mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka tersesat dan menyesatkan. Maka kalau kita ingin benar-benar beragama, benar dalam berakidah, bermuamalah, maka berguru kepada ulama. Ulama yang sahih. Mereka adalah para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua mengakui bahwa wafatnya seorang ulama adalah sebuah musibah yang besar bagi kita semua. Musibah bagi umat Islam. Karena ulama adalah warathatul anbiya. Wafatnya seperti hilangnya pewaris para nabi. Bahkan ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya dalam kitab Mu'jam al-Kabir al-Baihaqi, Syarh al-Iman. Kata beliau, mautul alim musibatun la tujbar, wa thulmatun la tusad, wa najmun tumis, mautu qabilatin aisaru min mautil alim. Meninggalnya ulama adalah musibah tak tergantikan dan sebuah kebocoran yang tak bisa ditambal. Wafatnya ulama laksana bintang yang padam. Meninggalnya satu suku lebih mudah bagi saya daripada meninggalnya satu ulama. Sebagai musibah dalam agama ini diibaratkan oleh Nabi SAW. Musibah yang terbesar bagi agama ini, dalam Islam ini adalah, kata Nabi, wafatnya seorang ulama. Bintang yang padam, kata Nabi. Musibah yang besar. Wafatnya satu kabilah lebih mudah bagi beliau daripada wafatnya salah seorang ulama. Maka Nabi SAW katakan, man lam yahzan limautil alim fahuwa munafiq. Barang siapa yang tidak bersedih dengan wafatnya seorang ulama yang saleh, ulama yang lurus akidahnya, da'i yang tulus ikhlas berdakwah memperbaiki akidah umat yang rusak ini, maka perlu dipertanyakan di dalam hati kita. Apalagi ada orang yang mencacinya, bahkan mengatakan alhamdulillah wafatnya ulama ini, tokoh ini yang dikatakan Wahabi, tapi betul-betul seorang ulama tadi itu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak takut terhadap cacian, makian dari siapapun. Yang dia takuti hanya Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama.